Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya paham. Ah, Paham. masa gua banyak di Iya sini. paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah, Pak. Saya kerja di sini, Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan sama Pak. Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, gua urusan perusahaan. Tadi kan kita sebagai pengamanan, Bu. Kita pengen tahu. Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya pengamanan. apa Ah, gitu. bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak pernah bos lu turun. kenal gua gitu aja. Yang turun ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Ya, harga saya lah. Saya juga kan pengamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin. Gimana? Lu Udah, jangan nggak ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah. Dan saya lah. Enggak. Nggak, Kita gua nggak ada nggak nama mau. nanti. Nggak Tahun mau, depan Ibu. nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu, nggak Gaji mau lu. lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Gitu, Pak. ART -nya Jangan ribut-ributan di sini, Pak. bukan ini keributan. Gua ngasih gini, ini udah cari baik-baik gua loh. Nah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan? Iya. Gua mati-matian. Tuh. Iya kan? Paham saya juga, Pak. Nah, di sini lu baca. Ya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang. Gua Lu jadi nyari penonton makan di gua. sini. Ah, Dia gua nyari kan nih. buat beli Fortuner, buat beli Ah, berlian. Kalau kita kan Gimana mau kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya mau bicara? Ah, serah kalau gitu. Oke. Nih, tulis sama Nah. gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Harga saya lah. Saya kerja di sini juga, Bu. Mana pulpen. Selamat malam. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi hari Lebaran sudah dekat, ya nggak lama lagi lah, sekitar semingguan lagi lah. Tergantung ini hasil dari kalau Muhammadiyah hisab, ya kalau hisab udah mungkin kelihatannya, tapi kalau hilal ini penentuannya harus dilihat dari fisik nanti ya, gimana hasil dari sidang isbat lah istilahnya seperti itu. Dan sebagaimana kita ketahui teman-teman ya, kalau udah menjelang Lebaran ini ya seperti itu, THR dan THR. Kalau THR ini resmi, yang artinya dari kelembagaan terhadap karyawannya, ini adalah wajar dan memang harus diberikan gitu. Cuman yang di sini yang dipermasalahkan adalah dalam tanda kutip ormas ya. Ormas ini kalau udah menjelang Lebaran, ini udah rame ngider dia. Ininya beda-beda kelasnya ya. Kalau menurut info yang seperti tadi kita lihat ya, itu kelihatannya di perusahaan gitu. Perusahaan kemudian bertemu dengan satpam, dan satpamnya pun berusaha istilahnya menghentikan dengan cara halus, yaitu memberikan bagiannya gitu, yang ini pun tidak mau diterima oleh preman lah kalau menurut Pak Git ini ya. Kelihatannya menamakan ormas tapi kayaknya kayak preman gitu. Jelas lah ini kayaknya kayak preman, dan menandakan kalau mereka harus ketemu bosnya dan harus ketemu. Yang akhirnya si satpam ini mengambil inisiatif untuk ya udah nanti saya berikan suratnya gitu. Jadi suratnya mana nanti dikasihkannya. Ini soalnya kalau nggak digituin, artinya si satpam tadi tidak memberi kesempatan untuk surat itu masuk ke dalam, nggak kelar-kelar. Yang ada hanya otot dan minta dihargai gitu ya. Membela negara dan segala macam, membela negara dari mana? Kalau mau hasil ya kerja gitu, mau THR ya juga ikut kerja. Jangan mentang-mentang tempatnya itu daerah usaha, terus tadi akan ditutup lah jalannya. Hal seperti ini tuh banyak teman-teman, sekarang masih banyak, dan ini terindikasi dari berbagai mass media yang menyatakan kalau seperti pabrik gitu ya, kalau nggak dikasih ormas mau disegel. Nah, kalau pabrik ini tidak memberikan ormas itu THR, ya akan disegel. Yang mana kontribusi ormas tersebut juga tidak sama sekali tidak ada dalam pabrik atau dalam
bidang-bidang usaha lain. Contohnya di sini adalah toko bangunan ya, seorang toko bangunan itu memberikan informasi ya harus memberikan itu ya sekitar 200.000 gitu per THR-nya atau tiap tahunnya kepada satu ini ya, pada satu ormas. Dan ini mereka juga males ya, maksudnya pengusaha ini males kalau diributin gitu, males. Ya udahlah, anggap sedekah gitu. Dan ada juga warteg gitu ya, warteg ini juga dimintain juga gitu. Dan warteg, toko bangunan ini udah di situ ada ya, di Mas Media disebutkan namanya Forkabi, Grip, PP, di situ udah pada minta ini. Padahal dalam kontribusinya dalam pelaksanaan usaha mereka tidak berkontribusi apa-apa. Nah ini jadi masalah gitu kan, nggak punya jasa, nggak tahu kepentingan apa, begitu giliran ada THR minta ya, sifatnya preman. Hal ini sebetulnya tidak lepas dari pemaknaan hari Lebaran. Karena yang kita tahu sekarang ya, kita nggak usah menafik lah, semuanya itu kalau Lebaran atau hari raya itu memang butuh duit. Pengen buat ini, pengen buat itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Nah hal-hal ini yang kemudian menghilangkan makna Lebaran yang sebenarnya. Yang teman-teman juga pastinya tahu lah makna Lebaran yang sebenarnya seperti apa. Katakan Hari Raya Idul Fitri itu dari raya kemenangan, kemudian suci kembali seperti anak yang baru lahir ya, kira-kira seperti itu maknanya. Tapi karena ini ritual ini dibarengi dengan perayaan, nah ini yang membuat suasananya tuh akhirnya ritual yang sakral ini malah hilang gitu. Mereka lebih mementingkan masalah perayaannya. Hilanglah makna hari raya sebenarnya. Dan itu dari tahun ke tahun seperti itu. Padahal kalau dilihat dalam waktu katakan sebulan ini berpuasa gitu ya, harusnya udah ada hasil gitu. Tapi apa yang terjadi hasilnya? Hasilnya adalah hura-hura dan kembali ke pada masa sebelumnya. Ini adalah sebetulnya masalah dalam internal Muslim di Indonesia, rata-rata seperti itu. Yang seharusnya puasa ini dijadikan ajang latihan untuk menambah keimanan, tapi ya kalau kita lihat ya tujuannya ini lari ya, dari hasilnya. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan aja, yang artinya ormas dan THR ini belum bisa dipisahkan hingga saat ini. Karena ini sangat penting banget, artinya petugas-petugas atau yang berwajib ya seperti Satpol PP atau Polri di sini benar-benar itu menjaga. Kalau ada laporan dari warga atau katakan perusahaannya, harusnya mereka bertindak cepat gitu. Harusnya jangan sampai hal ini terjadi seperti itu. Tapi ya beginilah kondisi Konoha gitu, yang selalu ada atau dieksekusi dengan kata-kata terlambat. Terutama ini kalau Pak Git lihat juga pengusaha-pengusaha non-muslim, terutama katakanlah non-muslim Cina lagi. Wah udah ini di situ dihajar gitu kan. Udah mereka juga kalau dilihat ibadah itu susah gitu ya, seperti mengajukan izin peribadatan itu susah. Giliran waktunya THR mereka yang ditodong gitu. Dan ini sudah menjadi rahasia umum gitu seperti ini nih. Semua orang juga kebanyakan tahu lah tentang hal ini, tapi ya mereka mau berbuat apa lagi ya, cuman tahu gitu. Daripada ribut-ribut ya udahlah gitu ya. Ya terjadi kan seperti itu. Yang kedua ini adalah masalah konsep ritual ya, yang sudah lari pada jalurnya, yang harusnya tracknya di A ini udah lari tracknya ke Z gitu. Yang artinya sebetulnya maknanya bukan seperti itu ya, tapi apalah daya. Kalau dilihat dari kemampuan menganalisa, kemudian
menjadikan sebuah kenyataan itu damai, ini kalau dilihat ya malah nggak damai gitu. Ada pihak-pihak yang tertekan dalam hal ini, entah itu pengusaha warteg atau pengusaha bangunan, pabrik, nah, dan macam-macam lah yang sifatnya usaha ini mesti aja kalau udah waktunya lebaran ini kena THR, dalam tanda kutip THR ilegal. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.